Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sulastomo Raharjo, Pak Mayong, lalu Mas Galih, para pembicara, ada ahli burung Mas Wis, ahli gajah Mas Hilal, lalu ahli primata Mas Wawan, dan tentu saja juga kepada moderator Bu Ilmi dan teman-teman sekalian yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya bagi saya untuk memberikan eh, pengantar, pengantar diskusi terkait dengan konservasi satwa liar di Indonesia. Nah, untuk siang hari ini saya hanya akan fokus ke dua hal yang itu nanti bisa kita diskusikan bersama. Yang pertama terkait dengan aspek pengelolaan satwa liar yang berkelanjutan, terutama terkait dengan partisipasi masyarakat dan juga pendanaan. Ya, karena kita tahu bahwa dibandingkan dengan negara-negara lain, penganggaran untuk konservasi keanekaragaman hayati, lalu aspek yang kedua terkait nanti dengan bagaimana kita mengurangi keterancaman. Ya, kita tahu bahwa di tingkat internasional ya, terancaman itu atau dikategorikan menurut kriteria IUCN, daftar merah IUCN. Kita tahu ada satwa-satwa yang critically endangered. Tadi Mas Sulastomo sudah mengatakan contohnya ada gajah, ada berbagai jenis burung misalnya yang critically endangered. Lalu untuk primata ada orangutan, ini juga critically endangered. Dan itu harus kita critically endangered sekarang menjadi endangered. Tapi ini tentu prestasi yang belum cukup ya. Misalnya untuk macan tutul Jawa. Dan seringkali Bapak-Ibu sekalian mengapa kita selain pendanaan sebenarnya partisipasi masyarakat ya. Citizen science yang dikembangkan oleh Mas Swiss itu sangat penting karena kita seringkali tidak memiliki data yang cukup lengkap untuk semua jenis. Mengapa? Karena ternyata keanekaragaman hayati itu tidak hanya di kawasan konservasi, tidak hanya di Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan lain sebagainya, tapi juga berada di luar kawasan konservasi, yang itu tentu seringkali tidak ada monitoring yang dilakukan secara reguler. Nah, baik untuk pertama saya ingin memberikan gambaran tentang biodiversity yang dimiliki oleh Indonesia. Indonesia menurut catatan BRIN ini kita memiliki 22 jenis ekosistem dan ada 7 ekoregion yang telah teridentifikasi jenis floranya hingga tahun 2022 ada 31.902 spesies, untuk fauna terestrial ada 81.260 dan untuk spesies fauna laut ada 7.841. Ini jenis yang teridentifikasi, yang sudah teridentifikasi. Apakah di luar itu masih ada jenis yang tidak teridentifikasi atau belum teridentifikasi? Masih banyak. Sehingga di beberapa taman nasional ya, teman-teman itu melakukan eksplorasi, eksplorasi jenis untuk mencatat jenis-jenis yang baru yang sebelumnya belum teridentifikasi. Dan saya juga mendorong teman-teman di Taman Nasional atau di BKSDA ketika memberi nama terhadap spesies baru itu gunakan nama-nama yang khas Indonesia. Kalau dulu kan untuk menunjukkan bahwa kita peneliti Indonesia juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menemukan spesies spesies baru.
Nah, kalau zaman dulu biasanya menggunakan nama-nama peneliti dari Eropa yang memang menjadi pionir dalam penelitian kehati di Indonesia. Dari segi tools untuk melakukan konservasi keanekaragaman hayati, salah satu alat yang sangat penting adalah dengan penetapan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam itu misalnya suaka marga satwa dan cagar alam, sedangkan kawasan pelestarian alam ada Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. Nah, sampai saat ini Indonesia memiliki 573 unit KSA dan KPA yang mencakup areal seluas 27 juta, 15 hektar terestrial dan marine yang itu seringkali berada di luar kawasan konservasi. Oleh sebab itu Kementerian Kehutanan juga melakukan inventarisasi terhadap kawasan-kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Dan kita telah melakukan inventarisasi sampai saat ini ada 93 juta hektar kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Ini termasuk KSA KPA. Nah, salah satu contoh misalnya seperti Petung Kriono, ya, nanti Mas Wawan Ju mungkin bisa memberikan penjelasan. eh, Petung Kriono itu bukan kawasan konservasi tetapi memiliki nilai keanekaragaman hayati yang signifikan. Lalu yang ada di Aceh misalnya di kawasan hutan produksi akan dilakukan untuk sanktuari bagi mamalia besar yaitu gajah. Nah, sehingga kerjasama antar stakeholder itu menjadi sangat penting ketika landscape yang ditempati satwa liar itu ternyata memiliki pemangku yang berbeda-beda. Ada yang di hutan produksi, ada yang di hutan lindung, di KSA, KPA tentu sudah kita pahami bersama dan juga bahkan di areal-areal penggunaan lain di luar kehutanan. Misalnya ada di perkebunan, bahkan mungkin di beberapa desa, di beberapa pekarangan itu juga banyak yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, untuk pengelolaan, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman agama yang hadir, kita memiliki beberapa panduan untuk menyusun strategi pengelolaan keanekaragaman hayati, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, di tingkat internasional ada yang namanya Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, memiliki 4 goal dan 23 target. Lalu yang baru saja diluncurkan tahun lalu adalah Indonesian Biodiversity Strategi Conservation Strategy and Action Plan. Itu ada 3 goal dan ada 20 target. Di samping ini program konservasi keanekaragaman hayati targetnya apa saja menurut strategi nasional konservasi keanekaragaman hayati bisa dilihat nomor 1 integrasi ekosistem sampai dengan insentif yang mestinya diberikan kepada mereka-mereka yang memiliki concern yang besar untuk melakukan konservasi. Lalu dokumen yang lain tentu saja adalah RPJM, RPJPN dan RPJPMN yang menjadi juga pedoman bagi kita. Sehingga keempat dokumen itu harus diintegrasikan untuk mendapatkan langkah-langkah yang konkret di dalam melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, kalau di Kunming Montreal Global Biodiversity Network Framework itu tadi saya sampaikan ada 4 goal, ya.
Lalu yang juga penting misalnya terkait dengan benefit sharing. Kita tahu bahwa keanekaragaman hayati itu distribusinya tidak merata. Justru di negara-negara berkembang yang teknologinya masih harus ditingkatkan, itu adalah pusat biodiversity, sedangkan negara maju dengan teknologi yang tinggi, itu biasanya biodiversity-nya rendah. Ini tidak match antara kekayaan hayati dan kemajuan teknologi. Yang sering terjadi adalah adanya pengambilan biodiversity yang dimiliki oleh negara berkembang, diambil oleh negara maju, dikembangkan di sana dengan teknologi yang mereka miliki, lalu ada keuntungan finansial dari pengembangan tersebut. Ini diatur sekarang. Bagaimana agar negara pemilik keanekaragaman hayati itu juga mendapatkan manfaat yang setara dengan mereka yang mengembangkan biodiversity tersebut untuk kepentingan kepentingan komersial. Ini tadi saya sampaikan ada 20 target yang terkait dengan eh, Indonesian Biodiversity Strategy Action Plan. Dan tentu saja karena IPSAT ini adalah living document, maka setiap 5 tahun sekali, ini berlakunya mulai dari 2025 sampai 2045, itu bisa dievaluasi sesuai dengan kondisi yang aktual pada saat rencana aksi tersebut akan diterapkan. Bapak sekalian, kalau menurut Undang-Undang 5/90 yang sekarang sudah direvisi ya, menjadi Undang-Undang 32 tahun 2024, konservasi keanekaragaman hayati ini memiliki 3 goal utama. Yang pertama terkait dengan bagaimana kita akan melakukan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, itu goal yang pertama. Lalu yang goal yang kedua adalah bagaimana kita akan melakukan pengawetan terhadap spesies dan sumber daya genetik. Lalu yang ketiga terkait dengan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati yang kita miliki. Nah, lalu target-target tersebut, goal-goal utama tersebut yang diamanahkan oleh undang-undang itu diterjemahkan di dalam IPSAP, Indonesian Biodiversity Strategy Action Plan, dalam beberapa target. Sehingga nanti antara undang-undang dengan strategi itu ada keterkaitan yang sangat erat. Dan ternyata undang-undang maupun IPSAP yang sudah kita punyai juga memiliki link yang cukup baik dengan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Jadi antara undang-undang, antara strategi nasional dan strategi internasional itu memiliki keterkaitan yang cukup erat, yang saling mendukung satu dengan yang lain. Bapak sekalian, yang selanjutnya adalah terkait dengan, ya, nanti mungkin akan banyak ada diskusi di sini, terkait dengan bagaimana kita akan menurunkan status keterancaman dari spesies. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa eh, menurunkan status keterancaman ini kita berpijak pada data-data atau pada kategori yang dikeluarkan oleh IUCN. Nah, namun sebelumnya perlu juga saya sampaikan bahwa menjaga kekayaan biodiversity itu juga menjadi program prioritas dari Kementerian Kehutanan Kabinet Merah Putih. Kalau kita lihat program prioritas meliputi digitalisasi layanan, penguasaan hutan yang berkelanjutan,
hutan sebagai sumber swasembada pangan, menjaga hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Ini salah satunya adalah dengan rehabilitasi lahan kritis, menjaga kekayaan biodiversity, dan juga antisipasi terhadap ancaman kebakaran hutan. Dan juga yang penting, program yang menjadi enabling untuk semua adalah bagaimana Indonesia memiliki satu map yang menjadi pedoman bagi semua pihak. Nah, Bapak-Ibu sekalian, untuk status keterancaman spesies di Indonesia, memang ada penurunan. Ya. Kita harus mengakui bahwa kalau kita lihat dari Red List Index Indonesia tahun 1995, artinya adalah sekitar 30 tahun yang lalu, itu indeksnya 0,87. Ya, semakin tinggi indeksnya berarti semakin baik. 0,87 berarti semua jenis ini termasuk di dalam yang jenis-jenis yang least concern. Kalau dia nol itu jenisnya sudah extinct semua. Ada rumus yang bisa kita gunakan untuk mengkuantifikasikan secara objektif ya, bagaimana kondisi keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, untuk sekarang tahun 2024, tahun 2025 itu Red List Index Indonesia 0,75. Dan kita tentu menginginkan menurunkan keterancaman spesies dan meningkatkan Red List Index Indonesia paling tidak menjadi 0,76 pada tahun 2029. Caranya bagaimana? Ya simpelnya adalah mengurangi jenis yang critically endangered, mengurangi jenis yang endangered, sehingga yang dari critically endangered menjadi endangered, yang menjadi endangered menjadi vulnerable, yang vulnerable menjadi near threatened, ya. Yang near threatened menjadi least concern, misalnya seperti itu. Dengan demikian nanti kalau critically endangered itu sudah menjadi endangered, skor kita untuk Red List Index akan meningkat. Tantangannya misalnya konkretnya bagaimana menjadikan gajah Sumatera dari critical endanger menjadi endanger, badak Sumatera demikian juga, badak Jawa, lalu orang hutan, ya, baik itu orang hutan Sumatera maupun orang hutan Jawa misalnya. Lalu banteng yang endanger menjadi vulnerable seperti tahun 1995, itu adalah langkah-langkah yang secara konkret, secara nyata bisa kita gunakan agar Red List Index Indonesia menjadi lebih baik. Nah, saat ini di Indonesia ini ada yang tercantum di dalam IUCN Red List itu ada 17.322 spesies. Yang critically endangered ada 486 atau sekitar 3%. Yang endangered 1.123 atau 6%. Yang vulnerable sekian, dan least concern yang memang masih banyak, masih 67%, dengan jumlah spesies 11.598. Nah, sumber ancaman memang banyak sekali, mulai dari penggunaan lahan hutan untuk kepentingan culture, untuk mining misalnya, lalu untuk kepentingan-kepentingan yang lain, ada juga yang disebabkan karena polusi, climate change yang kita tidak bisa menanganinya secara mandiri, harus ada kerjasama dengan negara lain, dan faktor-faktor lain. Maka oleh sebab itu faktor-faktor ini yang sebenarnya harus diadres ya. Tadi Mas Sulastomo Laharjo sudah mengatakan secara garis besar sebenarnya jenis ancaman itu ada: satu, konversi habitat; kedua, perburuan ilegal; ketiga, jenis invasif;
keempat polusi, dan yang kelima adalah perubahan iklim. Ini faktor-faktor yang harus dikendalikan. Dan di Indonesia ada dua yang sangat penting, yaitu perubahan habitat dan perburuan liar yang nilainya bisa sangat tinggi kalau diperdagangkan. Ini simulasinya, simulasi Red List Index Indonesia. Ini berikut lagi adalah juga simulasinya. Lalu strateginya, strategi untuk meningkatkan nilai Red List Indonesia dengan yang pertama mengurangi ancaman terhadap spesies, peningkatan upaya penyelamatan satwa liar ya, melalui rescue, rehabilitasi, rilis, lalu pengendalian invasif spesies, pengendalian zoonosis, peningkatan upaya pemulihan ekosistem dan areal preservasi. Ya. Contohnya misalnya untuk meningkatkan populasi gajah di Waikambas tentu juga perlu diiringi dengan restorasi habitat di Waikambas yang areal terbukanya cukup luas, lalu memperluas perlindungan habitat, ada upaya penetapan kawasan konservasi baru, ya. Misalnya di Jawa Tengah mengusulkan Tahura, Gunung Muria, lalu mungkin nanti akan ada lagi Taman Nasional Gunung Slamet. Yang selanjutnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan areal preservasi. Areal preservasi ini terminologi baru di Undang-Undang 32 untuk menunjukkan kawasan-kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi berada di luar kawasan konservasi yang harus dilindungi. Penguatan data dan informasi ini baik yang dikumpulkan oleh teman-teman BKSDA, perguruan tinggi, yang sangat penting juga citizen science. Kita harapkan nanti banyak sumbangan-sumbangan data yang bisa kita gunakan untuk analisis terkait dengan kondisi keterancaman satwa. Nah, dari data dan informasi yang bagus, kita bisa melakukan assessment status konservasi satwa liar. Karena red list itu sebenarnya juga tidak bisa kita andalkan 100%, karena dia menggambarkan kondisi internasional, kondisi global, yang seringkali kondisi internasional nasionalnya berbeda. Nah, contohnya banteng itu di internasional masuk dalam critically endangered, tetapi kalau kita lihat data di Indonesia, banteng ini populasinya masih relatif stabil dari waktu ke waktu. Nah, upaya yang kita lakukan di lapangan, misalnya kita mengembangkan Smart RBM, Resort Based Management, untuk melakukan pengumpulan data berbasis yang ada di lapangan. Datanya bermacam-macam, baik itu data yang sifatnya inventarisasi jenis maupun data-data yang terkait dengan upaya perlindungan dan pengamanan kawasan. Dari situ kita bisa tahu misalnya eh, tren penjeratan misalnya. Di Gunung Leuser September, November, Juni itu perburuan relatif banyak, di Kerinci Sebelah Juni, Juli, Mei, dan lain sebagainya. Ini adalah data-data yang nanti akan memiliki implikasi manajemen, menentukan waktu dan di mana kita harus intensif melakukan eh, pengamanan kawasan. Ini yang terkait dengan penyelamatan satwa, ada rescue, misalnya hewan yang dia akibat konflik dengan manusia harus kita kembalikan ke habitat alamnya, tapi dia mungkin mengalami luka, dia mengalami trauma, dia mengalami gangguan-gangguan lain yang harus direhabilitasi terlebih dahulu dan selanjutnya akan dilakukan rilis pada lokasi-lokasi yang tepat. Nah, kejahatan TSL, kejahatan satwa liar ini memang kejahatan yang luar biasa. Bukan hanya kejahatan yang sifatnya nasional, tapi juga kejahatan yang sifatnya global dengan omset per tahun sangat besar.
termasuk juga kerugian negara karena adanya perdagangan ilegal satwa liar dan juga tumbuhan liar. Oleh sebab itu, salah satu prioritas dari Kementerian Kehutanan adalah juga bagaimana kita bisa mengendalikan dan mengurangi kejahatan TSL karena tadi saya sampaikan kejahatan TSL terkait dengan perburuan liar dan juga terkait dengan kepunaan karena dia merupakan salah satu faktor yang sangat penting di dalam eh, membahayakan spesies. Banyak pendekatan hukum yang sudah dilakukan ya, baik itu nanti yang sampai pada tingkat pengadilan dan kita cukup senang akhir-akhir ini karena hukuman terhadap kejahatan satwa liar menjadi lebih berat ya. Misalnya kalau kita lihat di keputusan pengadilan ya terkait dengan pemburu badak di TNUK. Kalau tidak salah, eh, vonisnya adalah hukuman sampai 12 tahun. Ini sebelumnya jarang sekali putusan yang menghukum pelaku kejahatan satwa liar sampai setinggi itu. Saya kira itu, Mas Galih, yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka diskusi. Nah, tentu saja kita dari Kementerian Kehutanan ini sangat mengharapkan adanya masukan dan juga mungkin ada strategi-strategi apa yang ada dari lapangan, dari pakar-pakar, dari teman-teman kita yang hadir pada hari ini, yang bisa kita lakukan, bisa kita sinergikan agar satwa liar ini tetap dalam kondisi yang aman untuk mempercantik alam kita, memperindah hidup kita, dan juga menjalankan fungsinya yang sangat penting untuk berlangsungnya proses-proses ekosistem yang penting yang pada akhirnya nanti juga akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.